Assalamualaikum guys. Nah, kembali lagi dengan gua Isan. Kali ini gua pengen ngasih tahu persyaratan nikah yang harus kalian lengkapi ya. Jadi menurut bukan menurut gua sebenarnya udah kerja di KUA. Gua nggak mau bilang gua kerja di mana. Tapi yang jelas gua kerja di KUA. Ini sebagai informasi buat masyarakat bahwa yang harus kalian tentukan dulu adalah tempat menikah. Karena tempat menikah itu yang paling menentukan. Misalnya kalian menikah di Jakarta, mau menikah di Jakarta, sedangkan KTP kalian misalnya di Bandung lah kita bilang. Berarti kalian harus buat rekomnya ke Jakarta, karena menikahnya di Jakarta. Nah itu satu. Yang kedua, kita sebelum kita membuat rekom, karena kan tadi udah kita tentukan tempatnya, kita udah rembuk sama keluarga bahwa kita akan menikah di Jakarta. Terus selanjutnya adalah kita harus ke kelurahan ataupun ke kalau di Aceh itu kantor kecil. Kalian bisa datang ke kantor kecil ataupun ke kantor kelurahan minta persyaratan nikah ataupun NA. Misalnya ada N1, N2, N3, N4, N5 dan seterusnya. Kalau misalnya ada dua persepsi, ada dua cara-cara birokrasi di Indonesia yang menurut gua pahami ya. Yang pertama NA itu pertama ada di KUA. Sebagian KUA tidak disebarkan ke kantor kelurahan ataupun ke kantor kecil. Makanya sebagian NA itu N1, N2, N3 itu ada di KUA, nggak ada di kantor kecil. Nah, sebagian tempat NA itu di kantor kecil. Kenapa? Menurut gue lebih efisien, lebih efektifnya kalau NA itu ada di kantor kecil, karena kalian nanti setelah kalian mengisi semua N1, N2, N3 dan sebagainya, kalian harus ditandatangani oleh kepala desa. Makanya lebih efisiennya, lebih efektifnya, kalian harus lebih bagus peletakan N1-nya itu, penempatan N1-nya di kantor kecil ataupun di kantor kelurahan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah setelah kalian buat rekom, yang ketiga adalah setelah kalian buat NA semua persyaratannya, apa ya? Enggak. Gua mau cerita dulu, bukan. Gua mau kasih tahu dulu syarat apa aja yang untuk menikah di saat kita ke kantor kecil gitu ya. Sebelum kita ke KUA. Jadi kalian harus ngisi N1 dulu. Kemudian N2 kehendak nikah. N3 nggak usah itu karena isbat bagi orang yang nikah siri. Kemudian ada N4, N5. Setelah kalian isi semua, kemudian lampirkan juga surat keterangan belum pernah menikah. Karena itu perlu juga. Dan akte lahir. KTP orang tua, KK. Kalau kalian Polri ataupun TNI harus lampirkan SIK, surat izin kawin. Kalau kalian janda ataupun duda harus cerai hidup ataupun cerai mati. Kalau cerai hidup akte cerai. Kalau cerai mati lah surat keterangan kematian. Oke, setelah itu ada juga pas foto ada 2x3, 5 lembar boleh. Kemudian 4x6, 2 lembar lah minimal. Nggak apa-apa. Buat aja 2 lembar. Kemudian setelah lengkap begitu, kalian bawa ke KUA. Untuk dibuat apa? Untuk dibuat rekom. Rekom itu peruntukannya adalah untuk ditujukan di mana kita menikah. Nah, misalnya kita di KTP kita kependudukannya di Bandung.
tapi kita ingin menikah di Jakarta karena cewek kita karena misalnya kita menikah di Bandung ataupun di Jakarta lah kita bilang. Kita tinggal di Bandung. Pada saat kita membawa NA-nya ke KUA, karena ingin menikah di Bandung, maka dibuatlah rekomendasinya tujuannya ke Jakarta. Kenapa? Karena kita menikahnya di Jakarta. Dia tergantung kita menikah di mana. Setelah dibuat NA-nya semua udah distempel, udah disetujukan sama juga. Kemudian kemana? Kemudian diantarkan ke tempat kita menikah. Nah guys, setelah itu baru kita persiapkan untuk pernikahan. Apakah hijab kabul? Jangan, bukan itu dulu. Bukan itu dulu. Setelah itu semua, setelah disatukan berkasnya cewek dan cowok, kemudian dijadwalkan lah, dilihat dulu kapan nikah, misalnya tanggal 20 Oktober. Berarti harus ada bimbingan apakah itu verifikasi data ataupun hijab kabul. Nah, ditentukanlah jadwal bimbingan. Nah, kalian harus ikut jadwal bimbingan itu karena sangat penting. Di situ nanti diajarkan bagaimana kalian hidup dalam rumah tangga, apalagi bagaimana kita mengijab kabulkan. Nah, pada saat ijab kabul, maka dari itu wajib datang pada saat bimbingan. Nah, setelah bimbingan semua, udah hijab kabul, udah mantap lah. Hijab kabulnya gimana? Baru nanti kita persiapkan diri untuk menikah. Nah, apa-apa aja yang harus disyaratkan. Yang pertama, mahar harus ada. Ya, mahar itu harus dibawa ke tempat pernikahan karena nanti di depan saksi-saksi kita memberikan mahar kepada istri kita. Nanti mungkin di beberapa daerah lain lagi adatnya ya, kita nggak tahu di gimana. Yang setahu gua kalau di Aceh penyerahan mahar itu pada saat sebelum ini ya, sebelum entah sesudah gitu. Kayaknya sebelum menikah udah dikasih maharnya, udah jelas, baru diijab kabulkan. Oke, udah jelas maharnya, udah beres semua, baru diijab kabulkan. Bukan gimana. Kemudian kalau udah sesuai semua, langsung dinikahkan kalian. Langsung dinikahkan kalian dan kalian akan dalam syariat Islam. Ini gua bilang dalam syariat Islam ya. Baru kalian halal begini. Mantap. Kebetulan gua baru nikah, baru punya anak 1. Ya udah, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua yang mau menikah. Ini nanti kalian boleh komen di bawah apa aja yang belum kalian ketahui, apakah cara hijab kabul atau apa, nanti gua buat video selanjutnya. Oke, segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.